Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Ardiansyah ingin mempresentasikan tentang rangkuman bab 1 Deep Learning. Yang pertama, awal dari jaringan saraf tiruan. Kecerdasan buatan berakar pada dua gagasan filosofis Gottfried Leibniz, filsuf dan ahli matematika abad ke-17 yang hebat, yaitu karakteristika universalis dan kalkulus rasiosikator. Karakteristika universalis adalah bahasa yang diidealkan, di mana semua ilmu pengetahuan pada prinsipnya dapat diterjemahkan. Ini akan menjadi bahasa di mana setiap bahasa alami akan menerjemahkan, dan dengan demikian itu akan menjadi bahasa makna murni, tidak berantakan oleh teknis linguistik. Bahasa ini kemudian dapat menjadi latar belakang untuk menjelaskan pemikiran rasional dengan cara yang sangat tepat. Mesin dapat dibuat untuk menirunya. Tes Turing adalah tes dalam bahasa alami yang diberikan kepada manusia atau yang berperan sebagai wasit. Manusia berkomunikasi dengan seseorang dan komputer selama 5 menit, dan jika wasit tidak dapat membedakan keduanya, komputer tersebut telah lulus uji Turing dan mungkin dianggap cerdas. Ada banyak modifikasi dan kritik, tetapi hingga hari ini tes Turing adalah salah satu tolak ukur yang paling banyak digunakan dalam kecerdasan buatan. Yang kedua, masalah XOR. Pada tahun 1950-an, konferensi Dortmund berlangsung dan minat baru lahir bidang kecerdasan buatan. Dalam jaringan saraf terbukti dari setiap konferensi nyata. Marvin Minsky, salah satu pendiri AI dan peserta konferensi Dortmund, sedang menyelesaikan disertasinya di Princeton pada tahun 1954. Dan judulnya Neural Nets and the Brain Model Problem. Minsky thesis membahas beberapa masalah teknis, tetapi itu menjadi publikasi pertama yang mengumpulkan semua hasil dan teorema terkini di jaringan saraf. Komunitas ilmu komputer dan AI cenderung lebih suka melihat masalah ini sebagai fungsi XOR, yang merupakan negasi dari suatu persamaan tetapi sebenarnya tidak masalah. Karena satu-satunya hal yang berbeda adalah bagaimana Anda menempatkan label. Ketiga, dari ilmu kognitif ke pembelajaran mendalam. Tapi gagasan jaringan saraf dibahas di salah satu dari sekian banyak orang yang percaya, tetapi ada proses yang bergerak yang memungkinkan mereka kembali dengan gaya. Dalam konteks jaringan saraf, tahun 1970-an sebagian besar berjalan lancar. Tapi ada dua tren yang hadir yang akan membantu kebangkitan tahun 1980-an. Yang pertama adalah munculnya psikologi dan filosofi. Mungkin idioteos basis yang dibawa dalam arus utama adalah gagasan bahwa pikiran sebagai sistem kompleks yang dibuat dari banyak bagian yang saling berinteraksi harus dieksplorasi sendiri atau terlepas dari otak, tetapi dengan metode formal. Mungkin salah satu ide kunci dalam komunitas ilmiah secara keseluruhan pada saat itu adalah gagasan tentang perubahan paradigma dalam sains yang dikemukakan oleh Thomas Kuhn pada tahun 1962, dan ini tidak diragukan lagi membantu kelahiran ilmu kognitif. Yang keempat, jaringan neural di lanskap AI umum. Kami telah menjelajahi kelahiran jaringan saraf dari logika filosofis, peran psikologi dan ilmu kognitif dalam perkembangannya, dan kembalinya mereka ke ilmu komputer, arus utama, dan AI.
Satu pertanyaan yang sangat menarik adalah di mana jangan buatan jaringan saraf tinggal di umum AI, lanskap. Ada dua masyarakat besar yang menyediakan klasifikasi formal AI yang digunakan dalam publikasi mereka untuk mengklasifikasikan masalah penelitian. American Mathematical Society atau AMS dan Association for Computing Machinery atau ACM. Klasifikasi ACM untuk AI menyediakan selain subkelas AI juga subkelasnya. Subkelas AI adalah pemrosesan bahasa alami, representasi, pengetahuan dan penalaran, perencanaan dan penjadwalan, metodologi pencarian, metode kontrol, fondasi filosofi atau teoritis AI, lalu kecerdasan buatan terdistribusi, dan visi komputer. Pembelajaran mesin adalah kategori paralel, dengan AI bukan di bawahnya. Ada beberapa bidang AI yang luas, di dalamnya semua bidang lainnya dapat dimasukkan, yaitu representasi, pengetahuan dan penalaran, pemrosesan bahasa alami, pembelajaran mesin, perencanaan, sistem multi-agen, visi komputer, robotika, dan aspek filosofis. Aspek filsafat dan kognitif. Sejauh ini kami telah menjelajahi jaringan saraf dari perspektif historis, tetapi ada dua hal penting yang belum kami jelaskan. Pertama, apa arti kata kognitif? Istilah itu sendiri berasal dari ilmu saraf yang telah digunakan untuk mengkarakterisasi manifestasi luar dari perilaku mental yang berasal dari korteks. Apa sebenarnya yang menyusun kemampuan ini tidak dapat diperdebatkan, karena ilmu saraf mendasarkan pembagian ini pada aktivitas saraf. Proses kognitif dalam konteks AI kemudian meniru proses mental apapun yang terjadi di konteks manusia. Filsafat juga ingin memisahkan diri dari otak dan mendefinisikan istilah-istilahnya dalam pengaturan yang lebih umum. Definisi kerja dari proses kognitif dapat berupa proses apapun yang terjadi dengan cara yang sama di otak dan mesin. Definisi ini mengikat kita untuk mendefinisikan cara serupa. Dan jika kita mengambil jaringan saraf tiruan menjadi versi sederhana dari neuron sebenarnya, ini mungkin bekerja untuk kebutuhan kita di sini. Beberapa proses kognitif lebih sederhana dan kita dapat memodelkannya dengan mudah. Kemajuan dalam pembelajaran mendalam menghilangkan satu proses kognitif pada saat itu, tetapi ada satu proses kognitif utama yang menghindari pembelajaran mendalam penalaran. Menangkap dan mendeskripsikan penalaran adalah inti dari logika filosofis dan logi formal sebagai metode utama untuk penanganan penalaran yang ketat telah menjadi landasan GOFAI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.